Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang terhormat, Bapak dan Ibu Pengawas yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan pameran hasil penelitian finalis peserta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI Provinsi Banten tahun 2021 bidang matematika, sains, dan teknologi. Hasil penelitian yang dipamerkan atau yang diekspos adalah penelitian dengan judul pertama, fitoremediasi kualitas air Sungai Ciujung dengan biogen potensi lokal famili Poaceae yang ditulis oleh atau diteliti oleh Girang Ramadan dan Zahra Ismaya, siswa SMA Negeri 1 Ciruas, Serang. Yang kedua, efektivitas pemanfaatan kombinasi daun eukaliptus, kulit nanas, dan kayu manis sebagai hand sanitizer yang diteliti atau ditulis oleh Dara Rizky Asapi dan Intan Pembayun Ahsani, siswa SMA Permata Insani Islamic School. Yang ketiga yaitu permainan tic-tac-toe pada materi eksponensial untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa yang ditulis oleh Aisyah Ramadana Krisdianto dan Elisa Hardian, siswa SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Yang keempat, pembuatan tisu dari limbah kulit jeruk yang ditulis oleh Halfi Yuda Fajar Aulia dan Agung Nurfalah, siswa SMA Negeri 11 Pandeglang. Yang kelima, inovasi manisan kulit buah menggunakan ekstrak buah kersen sebagai alternatif makanan manis bagi penderita diabetes mellitus, yang ditulis oleh Rian Adi Rajasa dan Kaila Rania Ataya Putri Tianlean, siswa SMA Peradaban Serang. Yang keenam, pemanfaatan tomat sebagai hand sanitizer yang ditulis oleh yang diteliti oleh Rizvi Sira Nururi, siswa SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girang Ramadan. Dan saya Zahra Ismaya. Kami adalah tim peneliti bidang MST dari SMA Negeri 1 Ciruas. Kami mengangkat judul fitoremediasi kualitas air Sungai Ciujung dengan biogen potensi lokal famili Poaceae. Seperti pada sungai lainnya, Sungai Ciujung merupakan salah satu sungai yang banyak mengalami pencemaran oleh aktivitas pabrik maupun aktivitas manusia yang mengakibatkan pencemaran. Maka dari itu kami mengangkat judul ini untuk memperbaiki kualitas air Sungai Ciujung dan mengetahui kualitas air Sungai Ciujung untuk mengetahui efektivitas Manikum SP untuk memperbaiki kualitas air Sungai Ciujung. Oke, kualitas awalnya seperti apa? Pada awalnya kami menggunakan parameter diantaranya BOD, COD, DO, suhu, TDS, pH. Ya, BOD, COD, pH-nya seperti apa? Kondisi awal. Untuk BOD, kondisi awalnya Sungai Ciujung itu berada BOD itu 15,7 miligram per liter, di mana dia masuk ke dalam kelas 3 dari yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah tahun nomor 82 tahun 2021. Oke. Kemudian untuk parameter COD berkisaran sekitar 33,2 mg per liter. Oke, setelah diberikan perlakuan seperti apa? Setelah diberikan perlakuan, kami mendapat bahwa kualitas air Sungai Ciujung menjadi lebih baik. Bisa dilihat dari grafik. Untuk BOD, dia mengalami penurunan yang dimana itu menjadi kualitasnya menjadi lebih baik. Untuk DO mengalami kenaikan dan COD mengalami penurunan. Bisa dilihat dari grafik, dimana semua dari parameter itu mengalami perbaikan kualitas. Bisa dijelaskan arti grafik ini? Oke, yang pertama
pertama ada BOD atau biological oxygen demand, di mana itu adalah kebutuhan oksigen dalam air untuk mendekomposisikan suatu materi organik. Maka semakin rendah kadar BOD, maka semakin rendah juga pencemaran yang terjadi. Untuk DO adalah dissolved oxygen, di mana ini adalah kebutuhan oksigen di dalam air untuk mikroorganisme lain. Jadi kalau DO-nya atau tingkat oksigen semakin tinggi, maka kualitas air itu juga semakin tinggi. Untuk COD, dia adalah chemical oxygen demand, di mana ini adalah parameter untuk kebutuhan oksigen untuk dapat mengoksidasi beberapa materi organik. Dan semakin rendah nilai COD, maka kualitas air itu semakin baik. Nah, untuk TDS adalah total dissolved solid, di mana itu adalah jumlah yang menunjukkan partikel solid yang ada di dalam air. Kemudian ada suhu dan juga ada grafik pH. Oke, kesimpulan penelitiannya seperti apa? Kesimpulan penelitian kami, terjadi perbaikan kualitas air. Yang pertama dari penurunan BOD, penurunan COD, kenaikan pH, kenaikan DO, grafik suhu yang menuju ke normal, dan juga grafik pH yang menuju ke normal. Oke, terima kasih ya Dea. Selamat datang di stand kami, Pak. Selamat datang di stand kami yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Kombinasi Daun Eukaliptus, Kulit Nanas, dan Kayu Manis sebagai proses pembuatan hand sanitizer. Berikut merupakan contoh prosedur penelitian. Cara mengolah kombinasi daun eukaliptus, kulit nanas, dan kayu manis dijadikan sebagai hand sanitizer adalah menggunakan ekstrak minyak menggunakan teknik infused oil. Kemudian ditambahkan alkohol, aquades, gliserin, TEA, serta karboner. Untuk sampel 2, perbedaannya hanya tidak menggunakan karboner. Berikut contoh sampel 1 dan sampel 2-nya, Pak. Ini merupakan sampel 1 yang memiliki kelebihan di teksturnya lebih lembut, lebih cepat menyerap, tidak mudah lengket, tetapi kekurangannya di warnanya kurang menarik. Jika sampel 2, kekurangannya tidak cepat menyerap, masih lengket, teksturnya juga lebih kasar, tetapi kelebihannya untuk warnanya lebih menarik. Iya. Prosesnya seperti apa? Proses membuatnya? Proses pembuatannya itu Proses pembuatannya dari daun eukaliptus itu diambil dari pohon secukupnya, lalu di blender, disaring menggunakan alkohol, kemudian disaring lagi menggunakan minyak zaitun untuk mendapatkan sari-sari yang lebih halus. Yang kedua, kulit nanas hampir sama seperti daun eukaliptus, yaitu di blender, kemudian disaring menggunakan alkohol, lalu disaring lagi menggunakan minyak zaitun. Yang ketiga, ada kayu manis, yaitu cara pembuatannya sama juga seperti yang sebelumnya. Untuk sampel 1 menggunakan alkohol, aquades, gliserin, TEA, serta karboner yang berjumlah 940. Untuk sampel 2 juga menggunakan alkohol, aquades, gliserin, TEA, serta TEA saja, tetapi tidak menggunakan karboner. Oke. Hasilnya seperti yang tadi ya? Iya. Kalau yang ini apa nih? Nah, Ini hanya sebagai hand sanitizer untuk perbandingan ya dengan Iya. yang dibuat. Oke. hasilnya. Kita bisa lihat hasil yang terakhir. Ini sampel 2 yang banyak oke. kekurangan, tetapi kelebihannya hanya di warna. Untuk sampel 1 banyak kelebihan, tetapi kekurangannya di warna kurang menarik. Oke. Ya, makasih banyak ya Dea. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Ramadina Kristianto dan rekan saya Alisa Harnian. Kami dari SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Penelitian kami berjudul permainan interaktif pada materi eksponensial untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Selama pandemi ini, kami melihat banyak sekali teman-teman kami, termasuk kami, yang mengalami penurunan motivasi dan minat, terutama di pelajaran matematika, karena pada umumnya keadaan normal saja matematika banyak yang tidak disukai atau merasa jenuh. Tapi kita melakukan penelitian dan pengamatan, kami tertarik untuk mencari solusi atas
minat belajar siswa, Pak. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini, Pak. Berikut ini merupakan contoh permainan tic-tac-toe kami. Gimana tuh permainannya? Di sini ada petunjuk, bisa langsung dipencet saja, Kak. Lalu nanti di sini ada peraturan permainan dan ini untuk memulainya. Ya, seperti apa? Ada pemain 1 dan pemain 2. Pemain 1 X dan pemain 2 lingkaran. Jadi saat pemain 1 memilih salah satu di antara kotak ini, misalnya kotak kayak gini, nah pemain 1 harus dapat menjawab mengisi jawaban ini. Kalau misalnya pemain 1 dapat menjawab atau tidak dapat menjawab, ini kalau yang tidak dapat menjawab dia tidak bisa mengisi X di situ. Jikalau dia bisa menjawab, dia boleh menempatkan tanda X di sini. Iya. Hasil penelitiannya gimana? Setelah hasil penelitian dengan menggunakan aplikasi IBS IPS apa? IBM SPS. kami dapat menyimpulkan bahwa di sini ada koefisien minat dan motivasi, dan nilai signifikannya Kurang dari 0,05, yang berarti permainan TikTok itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa dan minat siswa. Terima kasih ya. Di sini kami membuat tisu dari limbah kulit jeruk. Adapun untuk bahannya kulit jeruk, minyak kelapa, tepung sagu. Adapun untuk aluminium foil seperti ini, oven juga kami perlu. Dan yang paling penting itu kulit jeruknya. Oke, ini untuk apa? Ini stand-stand yang kami paparkan sini itu latar belakang pembuatan kulit jeruk, rumusan masalahnya, tujuan penelitian kami. Adapun untuk grafik, dilihat dari warna, 5 orang menguji warna baik, teksturnya 9 orang lembut dan 1 orang tidak lembut. Kandungan nutrisi pada kulit jeruk, vitamin C yang baik, vitamin B1, nonalin, linalin, terpinol sangat baik sekali buat kesehatan. Penggunaan penelitian itu untuk agar tisu dari kulit jeruk mampu melakukan terobosan baru ya. Iya. Hasilnya Agar pohon-pohon di Indonesia ini tidak selalu ditebang. Hasilnya seperti apa? Di sini seperti ini. Bisa dijelaskan hasilnya? Hasilnya ini masih basah, belum kering karena kemarin hujan. Ini seperti ini, masih basah prosesnya. Sudah diketahui tahan berapa lama? Untuk tisu ini kira-kira tahan 6 detik kayaknya. Tahan 6 detik. Iya. Ya, kasih ya. Jadi penelitian kami ini berjudul Inovasi Manisan Kulit Buah menggunakan ekstra buah tersebut sebagai alternatif makanan manis bagi penderita diabetes mellitus. Nah, bisa dilihat juga contoh buahnya seperti ini, Bapak. Kan kita biasa kenalnya itu buah seri atau buah talok ya. Tapi nama ininya itu nama buah kersem. Gitu. Bapak boleh dicoba manisnya. Bagaimana nih proses penelitiannya? Proses penelitiannya gitu. Jadi kita pertama kita mengambil ekstrak dari buah kersnya ini, kita panaskan dan kita jadikan seperti larutan gula. Barulah kita buat larutan gula itu menjadi manisan pada umumnya. Nah, dari manisannya ini kita menggunakan dari kulit buah semangka. Lanjut. Kenapa kita memilih kulit buah semangka sendiri? Karena ya biasa kita ketahui kulit buah semangka itu biasanya terbuang begitu saja. Jadi kami mengambil kulit buah ini dan kita teliti lagi, ternyata kulit buah semangka ini mengandung banyak antioksidan daripada buahnya itu yang merah. Nah, dan antioksidan itu kan sangat bagus buat kulit. Jadi kita memakai kulit buahnya. Itu Bapak. Oke, berapa kali dicobakan? Kami mencoba
itu sebanyak 3 kali agar mendapatkan rasa yang pas dan tekstur yang pas juga. Apa perbedaannya dari uji coba yang pertama sampai ketiga? Dari yang uji pertama itu kita masih salah di teksturnya, kita kurang Si terlalu keras ya. Terlalu keras. Ketika benar-benar Ya. Terus yang kedua itu sudah hampir lembut tapi masih keras juga, jadi masih ada tekstur keras di ujung-ujungnya. Dan terakhir akhirnya kita mendapatkan tekstur yang pas seperti manisan biasa. dan rasanya juga pas ya. Oke. Tapi memang tidak seperti manisan pada umumnya karena kita menggunakan bahan alami dan sebagai alternatif juga ya. Ya karena bukan memakai gula tumbuhan. Oke. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa mengurangi tingkat penderita diabetes mellitus itu sendiri. Dan Jadi alternatif juga ya untuk mereka yang mungkin sudah terkena, karena kan memang pada dasarnya mereka tidak bisa memakan manis. Jadi dengan ini kita diharapkan mereka masih dapat merasakannya, masih dapat memakannya. Yang tadi kesimpulan atau harapan? diharapkan sih Ya, Bapak. jadi kesimpulannya seperti apa? Ya, Maksudnya bertanya, jadi manisan gula klosel ini setelah kita uji coba mendapati bahwa dia memiliki kadar glukosa yang lebih rendah daripada manisan umumnya yang menggunakan gula tebu. Terima kasih ya Dea. terima kasih. Mohon maaf belum bisa mencoba ya. Mau ke Oh sini. iya, terima Oke. kasih Bapak. Ya ini jadi sanitizer dari berbahan dasar tomat. Nah ini campurannya itu dari alkohol sama buah tomat. Tomat, jeruk nipis, Ya. jadi dicampur semua. Oke, bagaimana pengolahannya? Pengolahannya itu tomat pertama Blender dulu, terus habis itu nanti disaring, yang diambil airnya aja. Terus habis itu baru dicampur sama jeruk nipis, terus baru sama alkohol. Hasilnya seperti apa? Oke, ini hasilnya. Sudah dicoba hasilnya? Ini Terus lihat hasilnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebagai inspirasi untuk pembinaan atau untuk para peserta didik yang akan menulis karya tulis ilmiah atau penelitian siswa, berikut adalah judul-judul penelitian lomba Myers Kemenag, kemudian LKIR, LPIR, opsi dan koopsi yang ditulis oleh para pemenang. Judul tersebut yaitu pemanfaatan ampas tebu hijau atau Saccharum officinarum 1 dan serbuk gergaji sebagai peredam bunyi. Pengaruh penambahan antioksidan kulit buah plum terhadap bilangan peroksida dan minyak goreng. Alat bantu gerak tangan berbasis sinyal otot sebagai rehabilitasi pasca stroke. Environment teknologi atau Environtex, desalinasi air laut dengan proses elektrodialisis menggunakan listrik tenaga surya. Kemudian Autex, rancang bangun otomatis sistem aquaponik cerdas berbasis IoT terintegrasi panel surya sebagai teknologi urban farming hemat energi. Pengembangan media tanam kultur jaringan anggrek Dendrobium sp menggunakan sari buah. Plastik, inovasi plastik pembungkus popok bayi yang bersifat degradable. Analisis permainan likuran beserta variasinya berbasis algoritma brute force. Kemudian UPS Tech, ultraviolet storage technology sebagai solusi memperpanjang masa simpan buah dan sayur di tengah pandemi COVID-19. Aktivitas proteksi Annona squamosa terhadap kelainan vaskulogenesis dan malformasi jantung kongenital yang diinduksi oleh hiperglikemia. Pemanfaatan kulit buah naga Hylocereus polyrigus sebagai bahan utama selai. Alat penghasil oksigen dan masker anti asap
alat pemurnian minyak goreng bekas berbasis filtrasi bertingkat menggunakan variasi adsorbent. Kemudian pantiliner, pendeteksi dini kapsid human papilloma virus tipe 16 dan 18 melalui HPV strip. Inovasi pakan buatan berbahan dasar biji kecipir dan gula aren untuk perkembangan koloni lebah madu. Studi efek gelatin ikan nila terhadap pertumbuhan sel sebagai uji awal gelatin nanopartikel. Pengaruh linalol terhadap organ Jacobson Piton reticulatus. Demikian Bapak dan Ibu informasi sekaitan pameran atau ekspos hasil penelitian PINAS peserta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi Provinsi Banten tahun 2021 bidang Matematika, Sains, dan Teknologi. Semoga informasi ini menginspirasi Bapak dan Ibu dalam membimbing karya tulis ilmiah atau penelitian para siswanya, dan semoga juga ini bisa menginspirasi para siswa ketika akan memilih topik tema penelitian atau judul penelitian. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.